misalnya sering ada kunjungan-kunjungan dari kampus atau kedatangan para dosen dari luar misalnya, atau bicara yang bisa membantu mengembangkan rencana dari mahasiswa dalam negeri ataupun luar negeri, para mahasiswa dalam negeri ataupun luar negeri. Itu mungkin salah satu cara supaya secara mereka memahami masyarakat Indonesia dan mereka juga bisa menunjukkan keilmuannya di level internasional. Pada intinya sih ada 3 jalur ya, tapi saya lupa namanya. Ada jalur melalui nilai prestasi kalian di SMA. Kalau sekarang istilahnya PSBM, PTN kali ya. Jadi kalian lihat progres pembelajaran di sekolah SMA di kelas 1 sampai kelas 3 itu seperti apa. Harapannya itu naik gitu ya. Dan berharapnya sih minimal 8 lah ya, nilai 8 itu semua mata pelajaran ya. Karena kalau kami lihat rata-rata harus 8 dan 8,5 gitu ya. Jadi memang jangan sampai drop gitu ya. Itu mungkin kita lihat progres pembelajaran yang pertama, progres pembelajaran. Ada juga berprestasi, berprestasi itu polanya lebih sedikit, misalnya punya prestasi tingkat nasional, internasional gitu ya. Karena beberapa misalnya di sini juga ada yang mereka atlet sepeda yang sudah punya prestasi di mancanegara gitu ya, macam-macam. Dan itu juga bisa. Atau juga kedua melalui tes seleksi bersama tingkat nasional ya, yang sifatnya saya lupa namanya kalau nggak salah, melalui tes computerized. Jadi kalian datang ujian di komputer, dari poin skornya itu akan menunjukkan hasil bisa diterima di fakultas apa. Itu yang berikutnya. Yang terakhir adalah mandiri. Tes mandiri itu diadakan masing-masing universitas. Kalau di UI misalnya kita punya SIMAK namanya, karena itu penyelenggaraannya yang memang itu tes mandiri dari UI ngadain seleksi. Nah kuotanya itu banyak. Saya Keisha Lutfiatul Astia. Dan mahasiswa, kalau memang ada kriteria mahasiswa apa yang dapat mengikuti program tersebut? Pertukaran mahasiswa kita punya ada nasional, ada pertukaran mahasiswa antar univ dalam negeri, antar luar negeri. Kalau dalam negeri ya mungkin kayak banyak universitas dari luar. Ini kalau secara offline datang ke kampus biasanya kampus-kampus yang dari Jawa ya, misalnya dari kampus-kampus dari mulai provinsi atau yang di Jabodetabek itu juga mengikuti kegiatan seni, atau masuk kita juga ikut kegiatan di luar. Atau kalau yang di luar Jabodetabek biasanya kita nggak masalah biaya, mungkin sehingga kita membuka kayak kuliah online yang bisa diikuti oleh mahasiswa di luar Jawa. Jadi mereka bisa terdaftar ikut mata pelajaran sambil tetap online. Itu yang dalam negeri ya, pertukarannya. Kalau yang luar negeri pertukarannya namanya diibaratnya kan ISMA ya. Jadi itu 1 semester itu sampai 6 bulan. Jadi mereka dalam 6 bulan itu juga artinya ke semua negara ya, mulai Amerika, Eropa, Asia gitu. Itu setiap tahun misalnya itu ada kesempatan. Nah seleksinya biasanya berdasarkan pertama memang bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya harus bagus karena di sana mereka harus mengikuti kelas berbahasa Inggris, lalu cara nilai IPK, indeks prestasi di tiap semester juga harus baik supaya ya yakin dan mampu bisa berangkat. Dan ketiga adalah secara psikologisnya bagus, karena kalau dianya mungkin nggak biasa mandiri di rumah gitu ya, pergi keluar di sana nggak bisa terbiasa, jadi stres, jadi depres semuanya gitu. Jadi itu juga kita jaga. Makanya untuk semua mahasiswa yang ikut exchange student keluar itu kita punya dosen pembimbing supaya mereka akan monitoring. Terima kasih Bu. Saya mau bertanya, ada berapa lulusan bachelor studi yang ada pada kampus UI ini? Terus Ada berapa program studi? bachelor studi. Bachelor. Tracer. Oh, tracer. Tracer studi. Pada kampus UI. Ada berapa lulusan tracer studi? Siapa nih? Tracer studi lulusan kita dalam berapa tahun? Kita tuh menerima mahasiswa setiap tahun. Kalau ini kita tuh punya ada beberapa program studi ya. Ini program studi sarjana S1 dari SMA ke S1, S1 ada S2 ya, S3
satu itu satu angkatan, kita untuk angkatan yang kelas reguler itu kita terima. Sini bisa kok, aja. Duduk aja mas. Oh berdiri aja, berarti aku sinian ya. Mungkin dari kita yang perkenalan dulu ya. Boleh. Oke, nama saya Widya Arsi. Nama saya Gisel Rasia. Nama saya Majalah Kita dari SMA 2 Cikarang 12 IPA. 12 IPA. Di sini kami ingin izin bertanya. Pertanyaan dari saya. Yang pertama, apa motivasi kakak? Motivasi utama kakak dalam memilih jurusan ini? Kalau dari aku motivasinya sebenarnya nggak ada motivasi khusus atau apapun gitu. Waktu itu kebetulan nyari yang aku rasa bisa gitu loh. Kan waktu 2022 tuh UTBK-nya masih ada yang IPS ya, mapel IPS itu ya, yang kayak misal sosiologi, sejarah, ekonomi gitu. Terus waktu itu sih kebetulan aku ngerasanya paling bisa di sosio. Cuma sekali pikir kalau misalnya mau masuk ke jurusan sosiologi kayak apa ya? Ya nggak mau aja karena terlalu general gitu merasa di sosiologi. Terus kebetulan udah sempat ada teman yang masuk ke psikologi, boleh deh kita coba di psikologi gitu. Tapi kalau motivasi khusus kayaknya mungkin dari yang Tapi kalau dari motivasi juga aku kayaknya nggak ada yang gimana ya, karena sejujurnya kalau jujur banget aku tuh nggak pengen psikologi dulu. Aku tuh pengennya fisip dan komunikasi hubungan internasional. Tapi waktu itu aku SNM, terus aku SNBP ya, SNBP terus PPKB. Begitu tuh aku tuh nggak pernah daftar. Kayak aku mikir apa gak jodoh ya di sini. Terus waktu itu aku juga sempat ikut tes untuk daftar, terus masuk psikologi kan pertama. Terus aku mikir sebenarnya nggak apa sih coba aja psikologi, mungkin itu jodohnya gitu. Terus ya udah dari situ aku kayak jadi coba kita di UTBK, kita coba psikologi. Ternyata dapet. Terus oke, pas dapet coba dijalanin dulu. Waktu udah semester 5 aku happy sih. Jadi kayak akhirnya emang kayak gini caranya. Jadi sebenarnya kalau ditanya motivasi khusus gak ada sih, cuma karena aku melihat peluang. Kalau dari aku sebenarnya sejak pas kelas 2 SMP tuh udah suka denger tentang curhat. Karena aku kayak enjoy aja ngedenger tentang curhat. Terus kalau bisa ngebantu tuh kayak ada kesenangan tersendiri gitu kalau dari aku. Terus waktu itu sempat ngobrol sama guru BK SMP, terus kayak mereka kayak Ganan kamu cocok nih di psikologi dan lain-lain. Akhirnya aku kayak yaudah itu cuman cukup tahu aja kalau mungkin ada kelemahanku di psikologi. Tapi seiring berjalannya waktu aku SMA itu milih IPA. Karena kenalan aku milih IPA, jadi aku ngerasa kayak nggak mau nikah jurusan, jadi aku nggak ngambil psikologi, udah ngambil psikologi. Tapi pas lama-lama kelas 12 aku masuk daftar eligible, aku juga ngobrol-ngobrol sama guru-guru BK aku, dibilang kayak sebenarnya kamu kalau ngambil psikologi bisa, ini masih aman buat nilainya buat daftar jurusan SNM. Akhirnya aku ya udah berani dulu untuk ngambil psikologi, dan kayak itu juga saat aku tes minat bakat tuh yang pertama keluar tuh juga psikologi, jadi makin ngerasa kayak oh apa emang harusnya dari awal di psikologi gitu. Makanya jadinya aku coba aja di SMA ngambil psikologi dan alhamdulillah aku lolos, jadi kayak oh mungkin emang dari psikologi. Kalau tantangan berat sendiri di prodi ini apa? Kalau aku pribadi pas awal-awal masuk kuliah itu menurut aku cara belajar tuh beda banget sama masa SMA. Kalau kuliah di sini tuh lebih sebenarnya lebih macam diskusi sama dosen, tanya jawab. Jadi kita tuh udah di-expect sama dosen, kita tuh udah tahu apa yang kita pelajarin hari itu. Mereka tuh nggak yang tipikal ngajarin dari nol gitu, kesan gitu itu udah enggak. Jadi kita udah harus baca, udah tahu apa yang kita nggak tahu yang mau tanya di kelas. Dan menurut aku tuh lumayan kayak beda banget sama SMA yang dari nol banget diajarin. Jadi makanya harus prepare diri dulu sebelum masuk kelas, dan itu lumayan beda. Ditambah buku psikologi itu semuanya full Inggris, jadi kayak kita juga, aku lumayan shock kayak pada awalnya ya, oh ini semua full Inggris. Sedangkan aku SMP SMA tuh negeri yang dimana ya udah Indonesia semua bahasa Indonesia, tiba-tiba di sini full Inggris, dan jadi itu sebel-sebel segala macam dan harus dibaca sebelum kelas gitu kan. Jadi itu lumayan challenging pada awalnya, cuman
tahun ketiga udah belajar banyak, udah mulai tahu cara belajar yang paling tepat sama aku kayak gimana, akhirnya ya bisa menyesuaikan sendiri. Kalau aku tantangannya mungkin mirip sama pertama yang bagian bahasa Inggris, karena ya itu belum terbiasa aja sebelumnya. Cuma kalau misalnya metode belajar kayak gitu sebenarnya kalau dari aku bukan tantangan, cukup sebenarnya jadi balasan ya sebenarnya. Jadi banyak diskusi kayak gitu ya. Karena kalau dulu dengerin materi kayak gitu jadinya kayak ngantuk gitu kan. Jangan kalau diskusi karena kita yang ngomong jadi kayak tapi kalau misalnya tantangan yang saya kan bahasa Inggris sih mungkin. Cuma sama sering berjalannya waktu jadi terbiasa gitu. Karena gue kayak terus tugas ya. Kalau di kuliah mungkin secara garis besar tuh kayaknya banyak paper dan penelitian kalau di psikologi, dan itu kan basicnya harus kuat ya, jadi bahan-bahannya harus itu dari mana. Sedangkan itu kan kayak kalau SMA, kalau aku ya pengalaman aku tuh suka lihat dari Wikipedia, terus juga branding gitu kan ya. Kalau itu udah haram banget tuh, nggak boleh sama sekali ya, gitu. Jadi semua itu harus dengan jurnal, jadi kita cari jurnal sekali juga gitu loh. Jadi ya itu sebenarnya jurnal bahasa Inggris juga, sampai juga cara di bahasa Inggris. Jadi kayak kalau kita bikin paper nih, terus ada satu paragraf, dosennya tuh bakal nanya ini dasarnya kamu udah dari mana, ini kalau misalkan nyarang sendiri kan, itu kita nggak boleh nanya sama sekali. Jadi itu struggle banget tuh, kayak nggak pernah kepikiran tuh tiap misalnya kan penelitian gitu loh aku. Jadi kayak ini bukan sih gue gitu, sebel banget kayak gitu. Cuma ya jadi jenis tugas kan bukan dikulikan. Yang bikin seneng Ya kayaknya ini deh, ini dari kita bertiga ini beda-beda banget kan. oh iya benar. Ini dari Humas, itu dari namanya Litbang, penelitian dan pengembangan. Ini dari sosial Masyarakat itu PPMAS gitu. kita tuh beda-beda banget kan. Jadi kayak yang membuat aku stay, kalau aku tuh emang suka dengan data, aku suka analisis data, aku suka ngolah data, wawancara kayak kalian semua, terus bikin PPT slide yang lebih profesional kayak gitu, bikin alur regis open recruitment gitu. Kalau aku yang kayak gitu, karena aku kayak enjoy banget sih, dan aku mulai kayak peluang karir aku tuh emang mau di daerah sana aja, jadi aku enjoy banget di Sosmed baik itu kan dia juga di bawah sosial politik. Kebetulan dia suka gitu. Mirip-mirip kurang lebih mirip ya sama kayak Caca. Cuma bedanya emang di topiknya aja. Suka gitu hal-hal yang sosial politik. Cuma karena tapi aku sendiri nggak terlalu suka kayak kalau misalnya biasa kan sosial politik kan kayak kesana kan yang keras yang gimana gitu kan, mengkritisi pemerintah gitu. Di BEM-nya ada juga namanya pastra bagian. Nah aku nggak mau masuk ke situ karena aku kurang suka begitu misalnya keras yang kayak gini. Jadinya aku masuk ke soft side gitu yang lebih kayak ringan, yang arahnya tuh ngarah ke masyarakat gitu. Terus mungkin mirip juga ya sama kayak alasan kalian masuk psiko ya. Kan kalau misalnya di sosmed ini kan suka ada kayak psiko lapangan ya. Kita mungkin kalau misalnya di SMA biasanya kayak bakti sosial atau gimana gitu. Karena di sini mungkin lebih ke arah intervensi psikologis gitu ke sekolah atau ke masyarakat gitu. Dan itu aku suka sih, mulai dari perencanaan sampai ke aku dari sisi humasnya, kalau aku yang bikin aku suka banget di humasnya, aku ketika orang yang suka banget dengan orang lain, yang suka banget nyari koneksi baru dan lain-lain. Menurut aku ya emang humas tempat yang bisa
memfasilitasi aku akan hal itu gitu. Terus di humas itu tuh memang banyak banget acara-acara proker-proker yang kita bikin tuh yang lumayan gede-gede gitu. Kayaknya kalau kalian tahu di TP kayak open house psikologi, nah itu juga di bawahnya humas. Terus juga ada proker-proker akhir tahun apresiasi itu juga di bawah humas. Dan aku tuh emang tipikal yang suka merancang proyek gitu-gitu, dan jadinya ya aku enjoy dan have fun di humas. Terus juga emang ya ketemu banyak orang baru, kenalan baru, terus punya banyak banget insight baru gitu karena ketemu banyak orang. Dari wawancara saya atau cerita ada 5 mata pelajaran wajib kan, yang dari 5 mata pelajaran wajib ini yang paling kakak suka atau minat tuh apa? Bidang Jadinya Nah, coba mungkin bisa dikasih contohnya ya tadi yang disebutin aja. yang sosial, terus kayak misalnya aku ceria sih, tapi ceria sih ya. itu mata, kalau mata kuliah Waktu itu sebenarnya Dan mungkin salah satu ada kuliah apa? mata kuliah Aku suka statistik. aku suka matematika. Kenapa ya? Karena kan psikologi itu kan banyak banget ya mata kuliahnya, dan kita tuh kayak hafalan, terus kayak kalau semester 1 tuh kan kayak banyak anatomi dulu kayak otak gitu kan. Aku tuh masih hafalan. Sedangkan kalau si statistik ini sebenarnya enggak bener-bener ngitung, kita pakai software gitu. Tapi itu yang mirip sama bank aku, selaras gitu kalau kayak gitu. Bank kan ngolah data, nah kalau di statistik itu aku ngolah data penelitian, software, angka, jadi aku ketemu angka gitu. Dan dari dulu kan nilai aku tuh selalu stabil, selalu di statistika doang. Aku sih gitu deh kayaknya. Kalau aku sebenarnya nggak bisa milih satu matkul, cuman mungkin satu bidang yang aku suka tuh yang kayak tentang manusia gitu. Jadi misalnya contohnya teori kepribadian, terus psikologi perkembangan, itu kita ngebahas kayak perkembangan psikologinya manusia dari lahir sampai meninggal tuh kita bahas gitu. Terus juga yang terakhir banget kita pelajari itu namanya psikologi abnormal. Jadi kita ngebahas penyakit mental di seorang individu itu bisa apa aja, dan mendiagnosisnya itu menurut aku itu sangat psiko dan sangat menyenangkan. Kayak jadi sama kita bisa kayak oh nih orang gitu, udah mulai bisa membaca orang ketika mempelajari hal itu. Makanya jadinya ngerasa kayak ih ini psiko banget gitu, dan jadi happy untuk mempelajari. Justru mirip sama kayak yang terkait manusia, tapi yang terkait manusia itu menurutku juga termasuk yang statistik. Itu kayak benar hampir semua Iya. hampir semua mata kuliah di psikologi itu kayak asalkan di dalam mata kuliah itu aku bisa misalnya kayak Ke kamera aja. Oh, lucu banget nih. Itu caca. Sabar. Ini sini. Gak ada ini. Ayo bertiga. Tara. Makasih ya guys. Kamu langsung balik ke kita. Iya, makanya. Kamu nyari makan. Itu di kantin masih banyak yang buka kok. Iya, Kalau mau makan. Ini dari kita bertiga Iya. bisa dibagi Makasih ya. Ini tugas buat apa sih kalau boleh tahu? kita nggak ikut study terus, jadi ini tugas pengganti.